Perkenalkan, saya Trila Reswati dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Tanjung Pinang akan menyampaikan penyuluhan tentang keamanan pangan siap saji kepada pelaku usaha dan penjamah pangan di tempat pengelolaan pangan. Sebelum kita memasuki materi tentang penyuluhan keamanan pangan siap saji, saya akan sedikit membahas tentang pandemi yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru yang awalnya terjadi pada tahun 2019. Asal mula terjadinya penyakit ini yaitu terjadinya kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya pada tanggal 12 Desember 2019 di Wuhan, Cina. Pneumonia atau dikenal dengan istilah paru-paru basah adalah infeksi yang mengakibatkan peradangan pada kantong-kantong udara di salah satu atau kedua paru-paru. Bagaimana dengan penyebaran COVID-19? Apakah bisa melalui makanan? Sampai saat ini belum ada penelitian yang dapat membuktikan bahwa COVID-19 ditularkan melalui makanan. Namun, jalur utama penularan COVID-19 adalah melalui kontak langsung dengan tetesan atau droplet dari hidung atau mulut yang dihasilkan ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Karena penyebarannya melalui tetesan atau droplet dari hidung atau mulut, seseorang beresiko untuk terinfeksi ketika menyentuh permukaan benda ataupun tangan yang terkontaminasi lalu menyentuh bagian mata, hidung, atau mulut. Misalnya saat berjabat tangan kemudian menyentuh bagian mulut ataupun saat mengolah makanan tanpa menggunakan masker dan bersin. Oleh karena itu, industri pangan wajib menerapkan praktik higienitas untuk meminimalisir resiko kontaminasi virus pada permukaan pangan dan kemasan pangan. Hygiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Dalam keputusan Menteri Kesehatan tersebut juga telah diatur mengenai sanitasi makanan yang meliputi perilaku penjamah, peralatan, air, dan bahan makanan. Dengan adanya peraturan tersebut, untuk menjamin agar makanan yang dikonsumsi oleh konsumen dalam keadaan baik dan aman, perlu dilakukan upaya hygiene sanitasi makanan. Sumber kontaminasi makanan dapat berasal dari bahan makanan, penjamah pangan, peralatan makanan, dan tempat pengolahan makanan. Apakah yang dimaksud dengan penjamah pangan? Apakah pelaku usaha juga bisa dikategorikan sebagai penjamah pangan? Penjamah pangan adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan, sampai dengan penyajian. Sehingga pelaku usaha dan penjamah pangan yang ikut serta dalam melakukan pengolahan makanan dan minuman ataupun penyajian makanan dan minuman juga termasuk sebagai penjamah pangan. Bagaimana penjamah pangan dapat menyebabkan kontaminasi pada makanan? Seperti misalnya pada gambar ini, dijelaskan bahwa salivah atau lendir atau droplet dari mulut dan hidung dapat menyebar melalui batuk dan bersin. Kemudian, dari mata dan telinga yang terinfeksi dan mikrobia kulit. Kemudian yang tidak kalah penting, tangan yang terkontaminasi dengan feses. Semua cemaran tersebut adalah melalui tangan yang berpotensi kontak langsung dengan pangan yang diproduksi, kemudian dikonsumsi hingga menyebabkan penyakit. Foodborne disease atau penyakit bawaan makanan adalah suatu permasalahan kesehatan yang timbul akibat mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Contoh penyakit bawaan makanan adalah penyakit tipes atau demam tifoid, serta hepatitis A. Inilah yang menyebabkan pentingnya keamanan pangan yang bertujuan untuk mencegah perpindahan penyakit melalui pangan atau keracunan pangan dan untuk mempertahankan mutu pangan mulai penanganannya dari bahan hingga siap dikonsumsi.
Salah satu mata rantai penanganan pangan adalah pengolahan pangan siap saji. Pangan siap saji yaitu pangan dan atau minuman yang sudah diolah dan siap disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan. Terdapat 3 bahaya pada pangan. Yang pertama yaitu bahaya biologis berupa bakteri, parasit, ataupun virus yang salah satunya bisa dibawa oleh vektor seperti lalat dan kecoa, juga binatang pengganggu seperti tikus. Pertumbuhan mikroba ini bisa menyebabkan pangan menjadi busuk sehingga tidak layak untuk dimakan dan menyebabkan keracunan pada manusia. Bahaya kedua yaitu bahaya kimia berupa penggunaan bahan kimia yang tidak diperbolehkan pada makanan seperti formalin, boraks, dan pewarna tekstil, ataupun bahan tambahan pangan yang diperbolehkan untuk pangan namun penggunaannya berlebihan sehingga dapat mengganggu kesehatan. Yang ketiga adalah bahaya fisik, dapat berupa staples, pasir, ataupun remahan kayu yang masuk ke dalam makanan. Ada banyak bakteri, bahan kimia, dan bahan fisik yang dapat mencemari pangan. Jika dikonsumsi, makanan yang tidak sehat ini dapat menyebabkan penyakit seperti diare, demam, pusing, dan juga ruam. Untuk itu, penjual pangan siap saji harus menjaga keamanan pangan yang dijualnya. Ada 5 kunci keamanan pangan yang perlu dilakukan oleh pengolah dan penjual pangan siap saji, yaitu 1. Membeli bahan baku dengan aman. 2. Mengolah dengan aman. 3. Menyajikan dengan aman. 4. Menjual dengan aman. Dan yang kelima, menjaga kebersihan. Kunci keamanan pangan yang pertama yaitu membeli bahan baku dengan aman, yang terdiri dari pembelian bahan baku dan penyimpanan bahan baku. Pemilihan bahan baku yang memiliki ciri-ciri baik dan sehat tergantung dari jenis bahan baku yang akan dibeli. Misalnya bahan segar seperti ikan, daging, ayam, ataupun sayur-sayuran dipilih dalam keadaan fisik yang baik, segar, dan sebaiknya berasal dari tempat resmi yang diawasi. Untuk tepung dan biji-bijian, dalam keadaan yang baik, kering, tidak berubah warna, tidak pahit, tidak bernoda, dan tidak berjamur. Untuk pangan fermentasi, dalam keadaan yang baik, tidak berubah warna, aroma, dan rasa, tidak bernoda, dan tidak berjamur. Dan untuk makanan kaleng atau kemasan, dengan kemasan yang utuh dan tidak kadaluarsa. Apabila membeli daging beku ataupun ayam beku, pastikan tetap dalam keadaan beku selama dalam perjalanan, maksimal selama 2 jam, untuk menghindari resiko kontaminasi. Bahan pangan mentah dibawa terpisah dengan bahan pangan olahan atau pangan siap saji untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Tips memilih pangan yang aman dengan cek-klik. Yang pertama, cek kemasan dalam keadaan baik atau bersih, tidak bocor, tidak menggelembung, atau penyok. Yang kedua, cek label, memuat informasi yaitu nama produk, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat produsen atau importir, nomor izin edar, komposisi, kode produksi, dan kadaluarsa. Yang ketiga, cek izin edar. Terdapat kode izin edar seperti MD untuk produk lokal, ML untuk produk impor, dan PIRT untuk produk industri rumah tangga. Yang terakhir, cek kadaluarsa untuk mengetahui batas waktu atau tanggal yang diperbolehkan bagi suatu produk untuk dikonsumsi atau digunakan. Penyimpanan bahan baku dilakukan sesuai dengan jenis bahan baku yang akan disimpan. Misalnya, untuk produk susu, kecuali susu bubuk, susu kental manis, dan susu sterilisasi, diterima dan disimpan pada suhu dingin
yaitu suhu maksimal 4 derajat Celcius. Untuk telur segar, disimpan pada suhu dingin, yaitu suhu maksimal 5 derajat Celcius. Untuk daging, disimpan pada suhu dingin maksimal 4 derajat Celcius dan suhu beku minimal minus 18 derajat Celcius. Dan untuk sayur-sayuran dapat disimpan pada suhu dingin maksimal 4 derajat Celcius. Persyaratan tempat penyimpanan bahan baku. Langit-langit pada tempat penyimpanan bahan baku tidak berlubang. Menerapkan prinsip FIFO, first in, first out, dan FEFO, first expired, first out, yaitu bahan baku yang disimpan lebih awal dan yang mendekati masa kadaluarsa, maka harus digunakan terlebih dahulu. Tempat penyimpanan harus terhindar dari kemungkinan cemaran, bersih, dan tertutup. Bahan pangan diletakkan tidak menempel pada dinding dan tidak menempel langsung di lantai. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada bahan pangan. Kunci keamanan pangan yang kedua yaitu mengolah makanan dengan aman. Terdiri dari kaidah pengolahan pangan, peralatan pengolahan, dan pengolahan pangan. Kaidah pengolahan pangan. Tempat pengolahan pangan atau dapur harus sehat dan bersih, memenuhi syarat teknis higien sanitasi. Bahan dipilih dengan cara disortir untuk memisahkan atau membuang bagian bahan pangan yang rusak atau afkir. Meracik bahan harus secara benar dan bersih, serta semua bahan harus dicuci dengan air bersih yang mengalir. Peralatan pengolahan. Pastikan kebersihan peralatan setiap akan digunakan dan setelah digunakan. Bahan food grade atau layak dipakai untuk produk makanan dan atau minuman. Tutup wadah dapat menutup sempurna dan dapat mengeluarkan udara panas dari pangan. Permukaan tidak larut pada pangan dan tidak mengeluarkan bahan berbahaya. Keadaan peralatan utuh, tidak cacat, tidak retak, dan mudah untuk dibersihkan. Perlengkapan pengolahan bersih, kuat, dan berfungsi dengan baik. Talenan yang digunakan untuk memotong ikan ataupun ayam dapat digunakan kembali untuk memotong sayur-sayuran apabila talenan tersebut sudah dicuci dengan bersih menggunakan sabun dan air mengalir. Pengolahan pangan. Atur menu makanan yang akan dimasak per hari. Masak makanan dalam jumlah porsi sesuai kebutuhan supaya tidak ada makanan yang terbuang. Mencicipi pangan harus menggunakan sendok khusus, bukan sendok untuk mengaduk makanan. Menjamah pangan matang harus menggunakan penjepit atau sendok. Suhu pengolahan minimal 90 derajat Celcius agar mikroba perusak dan mikroba patogen mati, serta tidak boleh terlalu lama agar kandungan zat gizi tidak hilang. Jangan sampai uap pangan masuk ke dalam pangan kembali karena akan meningkatkan aktivitas air pada pangan. Hindari food waste atau membuang-buang makanan dengan membuat porsi makanan sesuai dengan kebutuhan. Masak makanan hingga matang. Kondisi mendidih saat masak, aduk-aduk agar pemanasan merata. Memanaskan makanan tidak lebih dari sekali. Perilaku selama mengolah makanan: tidak merokok, tidak makan atau mengunyah, tidak menggunakan peralatan yang bukan untuk keperluannya, selalu mencuci tangan, memakai pakaian kerja yang bersih, selalu menutup mulut saat batuk atau bersin. Cara melelehkan pangan beku. Lelehkan pangan beku sejumlah porsi yang diperlukan. Semakin besar pangan yang akan dilelehkan, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin lama. Hindari pembekuan kembali untuk pangan yang sudah dilelehkan, karena kemungkinan bakteri masih ada. Pangan yang sudah dilelehkan harus segera diolah. Kunci keamanan pangan yang ketiga adalah menyajikan dengan aman. Terdiri dari pajang secara aman dan sajikan secara aman. Pajang secara aman.
Fasilitas pajang harus bersih, kering, memiliki cukup cahaya dan ventilasi, dibersihkan secara berkala, mengatur dan menjaga pangan agar tidak tercemar, mudah dibersihkan, terhindar dari hama, mikroba, melindungi pangan, dan mudah untuk dilihat konsumen. Periksa pangan sebelum disajikan, tidak boleh rusak, busuk, atau basi yang ditandai dari rasa, bau, berlendir, berubah warna, berjamur, atau adanya cemaran lain. Wadah pemajangan. 1. Wadah harus terpisah. 2. Mempunyai tutup sempurna, tapi berventilasi dan dapat mengeluarkan uap air. 3. Tidak tercampur dengan pangan mentah. Menerapkan FIFO dan FEVO, yaitu pangan yang diolah lebih dulu dan mendekati masa kadaluarsa lebih dulu disajikan. Sajikan secara aman. Dispenser yang digunakan dibersihkan secara rutin. Penempatan wadah terpisah dan tertutup untuk setiap jenis pangan. Peralatan harus dibersihkan dan disanitasi sebelum dan sesudah digunakan. Peralatan bersih dan utuh, tidak rusak dan terpisah untuk makanan mentah dan matang. Menyajikan makanan siap saji secara aman dengan menghindari penggunaan staples, koran, dan kantong plastik hitam. Sajikan pangan panas tetap dalam keadaan panas dan pangan dingin tetap dalam keadaan dingin. Kunci keamanan pangan yang keempat yaitu menjual dengan aman, yang terdiri dari kondisi penjual, kondisi penanganan, dan tata cara penyerahan pangan siap saji kepada konsumen. Kondisi penjual atau penjamah pangan. Menggunakan alat pelindung diri, yaitu penutup kepala, menggunakan masker, celemek, dan juga sarung tangan. Penjual pangan siap saji harus sehat, bersih, dan rapi, menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan, dan tidak makan ataupun minum pada saat bekerja. Kondisi penanganan. Kapan perlu mencuci tangan? Sebelum dan setelah menjamah pangan dan peralatan makan, setelah dari toilet atau kamar mandi, ketika tangan kotor atau setelah mengerjakan pekerjaan lain. Mencuci tangan dapat dilakukan dengan menggunakan hand sanitizer ataupun sabun cuci tangan dan air mengalir. Bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar? Yang pertama, gosok kedua telapak tangan menggunakan sabun dengan arah memutar. Yang kedua, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Yang keempat, jari-jari dalam kedua tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Setelah itu, bilas dengan air mengalir dan pastikan tidak ada lagi sabun yang tersisa. Kemudian keringkan tangan dengan menggunakan tisu. Setelah itu, tutup keran menggunakan tisu tersebut. Agar tangan yang sudah bersih tidak terkontaminasi ulang, menutup keran tidak langsung dengan tangan, melainkan menggunakan siku atau menggunakan tisu sekali pakai. Selain menjaga kebersihan tangan, penting juga untuk menjaga kebersihan kuku, karena kuman-kuman dapat bersembunyi pada sela-sela kuku. Oleh karena itu, pastikan kuku dalam keadaan bersih dan tidak panjang ya. Tata cara penyerahan pangan siap saji kepada konsumen. Pengelola usaha pangan siap saji menjamin bahwa pangan aman untuk dikonsumsi. Pangan siap saji yang diserahkan dapat dikonsumsi di tempat atau dibawa pulang. Penyerahan pangan siap saji dilengkapi alat bantu misalnya sendok atau garpu. Pangan yang dijual hanya pangan siap saji yang baru saja dibuat. Penjual pangan siap saji harus menyarankan agar konsumen segera mengkonsumsi atau bila akan disimpan pada suhu dingin maksimal 90 menit setelah pembelian. Jika konsumen bebas mengambil sendiri atau prasmanan, maka tata letak produk harus diatur agar konsumen tidak mencemari pangan.
menghindarkan konsumen untuk batuk atau bersin ke arah pangan. Jika terdapat pangan olahan siap saji terkemas seperti nasi kuning, nasi goreng, mie goreng, dan lainnya yang dijual di sarana pangan siap saji, maka pangan tersebut sebaiknya dipajang secara utuh bersama alat bantunya seperti sendok dan tidak boleh dipisah. Kemasan untuk pangan yang dibungkus atau dibawa pulang. Dus makanan dilengkapi pelapis food grade yang artinya diperbolehkan untuk makanan. Kertas minyak dan daun pisang untuk masakan daging atau ikan dapat dibungkus dengan menggunakan kertas minyak atau wadah kertas yang dilapisi dengan kertas minyak atau daun pisang. Plastik transparan digunakan untuk membungkus sop atau sayur dan untuk membungkus produk beku disertai penambahan es. Styrofoam untuk buah potong dengan plastik bening atau plastik wrap sebagai penutup, dan pangan jajanan yang tidak bersuhu tinggi dan tidak berminyak. Artinya, styrofoam ini tidak disarankan untuk digunakan pada makanan panas dan berminyak. Aluminium foil sebagai kemasan sekunder untuk menjaga pangan tetap hangat. Kantong plastik digunakan sebagai kemasan sekunder, misalnya mengantongi makanan dan minuman yang sudah dikemas dengan kemasan food grade yang artinya diperbolehkan untuk makanan. Kantong plastik yang digunakan untuk membungkus makanan bukanlah kantong plastik yang berwarna hitam. Kunci keamanan pangan yang kelima yaitu menjaga kebersihan yang terdiri dari prinsip umum, fasilitas pembersihan dan sanitasi, serta pengendalian hama. Prinsip umum: bangunan dan peralatan tempat pengelolaan pangan harus dalam keadaan bersih. Menyediakan tempat cuci tangan di lokasi penjualan. Membuat jadwal kebersihan setiap hari dan diketahui oleh semua karyawan. Petugas pembersih harus menggunakan bahan kimia pencuci yang benar, sesuai dengan alat yang dibersihkan. Bahan pembersih disimpan di tempat terpisah dari pangan. Fasilitas pembersihan dan sanitasi. Air bersih tersedia cukup untuk seluruh kegiatan usaha, serta memenuhi persyaratan air bersih. Pencucian peralatan dan bahan pangan. Peralatan dan bahan pangan yang telah dibersihkan disimpan di tempat terlindung seperti lemari atau rak tertutup. Bahan pangan mentah yang langsung dikonsumsi dicuci dengan air matang atau dicelup air mendidih 80-100 derajat Celcius selama 1-5 detik. Tempat sampah. Tempat sampah harus memiliki tutup dan diletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Proses pembersihan peralatan. Peralatan makan ataupun minum yang kotor dibersihkan bukan hanya dengan menggunakan air, tetapi harus dengan menggunakan sabun cuci piring. Apabila peralatan masak kotor atau lengket pada bagian permukaan peralatan, maka rendam dengan air sabun cuci piring, kemudian sikat dengan sabun, kemudian bilas dengan air mengalir. Proses sanitasi yang dilakukan untuk memastikan peralatan makan, minum, dan masak bebas dari bakteri dan kuman dapat dilakukan dengan merendam peralatan dalam air panas dengan suhu minimal 77 derajat Celcius selama 2 menit. Untuk meja konsumen, proses sanitasi dapat dilakukan dengan menggunakan sanitizer ataupun bahan yang berbasis alkohol. Pengendalian hama. Melakukan pengecekan kebersihan atau sanitasi pada setiap ruangan tempat pengelolaan pangan. Penyimpanan insektisida jauh dari sumber cahaya, aliran udara, tidak digunakan di ruang pangan. Semua lubang tertutup dan sarana pangan terjaga kebersihannya. Tidak boleh ada hewan di lingkungan tempat berjualan, seperti lalat, kecoa, tikus, ataupun kucing dan anjing
yang dapat berpotensi untuk membawa kuman atau bakteri penyebab penyakit. Semua pintu tertutup dan jendela dilengkapi kasa. Tidak membiarkan limbah atau sampah berserakan di sekitar area tempat usaha. Pembuangan sampah dilakukan setiap hari. Penanggung jawab tempat pengelolaan pangan perlu melakukan pemantauan pada saat terjadinya hama berkembang atau bersarang, misalnya kecoa, atau memantau secara berkala minimal 3 bulan sekali. Itulah 5 kunci keamanan pangan siap saji yang wajib diketahui oleh pelaku usaha dan penjamah pangan. Pada masa pandemi COVID saat ini, adaptasi kebiasaan baru di era new normal. Di tempat kerja dengan menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan wajib menggunakan masker. Bagi pekerja atau penjamah pangan atau pelaku usaha, sebelum berangkat kerja, memastikan diri dalam kondisi sehat, tetap di rumah jika sedang demam dan flu, serta memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika gejala berlanjut. Saat di perjalanan dan di tempat kerja, menghindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut. Say hello saja dan tidak bersalaman dulu ketika bertemu dengan orang yang dikenal. Melaksanakan etika bersin yang benar. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Menggunakan masker, penutup kepala, sarung tangan, atau penjepit pangan saat melakukan pengolahan pangan. Aman makanannya, puas konsumennya. Terima kasih kepada pelaku usaha dan penjamah pangan yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan siap saji. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.